Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan daring kita selama 1 semester ke depan insyaallah. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua dan akan kita bahas tentang beberapa hal tentang perkawinan, yaitu tentang definisi, rukun, dan syarat perkawinan. Tentunya di sini saya akan mengawali saja. Nanti jika teman-teman merasa kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan di dalam ruang diskusi. Oke, kita langsung saja. Dan ini adalah tema yang sesuai dengan LPS kita yang sudah saya tulis. Jadi saya di pertemuan kedua dan ketiga tetap saya yang presentasi, nanti teman-teman tinggal diskusi aja, dan yang keempat itu mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke definisi. Ada beberapa istilah yang mungkin perlu teman-teman itu pahami, yaitu tentang hukum perkawinan, kemudian nikah, dan perkawinan itu sendiri. Nah, hukum itu tentunya adalah yang kita maksud dalam mata kuliah ini adalah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dan kita akan ke perkawinan ya. Setelah ini hukum, nah kemudian kita kata yang kedua yang perlu kita pahami adalah perkawinan. Nah, perkawinan adalah terjemahan ya, sebenarnya terjemahan dari nikah. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya kita akan kembali ke kata nikah itu. Nah, kata nikah itu dari kata nakah, atau yang semisal dengan itu ada kata zawaj ya. Di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya kata menikah atau zawaj kemudian nakah itu kan sebenarnya kalau zawajin itu kan pasangan, kemudian kalau nikah itu kan berhimpun ya. Dengan demikian sebenarnya kata dari sisi bahasa ya, perkawinan itu berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra ya. Kata zauj ya dalam berbagai bentuknya itu ya tidak kurang ya dari 80 kali di dalam Al-Qur'an ya. Sementara kata nikah itu dalam berbagai bentuknya itu ada sekitar 23 kali. Nah, begitu ya ketika kita berbicara kata-kata ini di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata nikah itu secara bahasa ada maknanya, kemudian secara fikih nanti akan kita jelaskan juga ada maknanya tersendiri. Sebenarnya kata nikah itu setidaknya ada dua, satu menggabungkan, dan yang berikutnya adalah akad. Jadi saya ulangi, secara bahasa makna nikah itu ada dua, yang tiga ini tambahan penjelasan aja sebenarnya. Nah, satu menggabungkan, yang kemudian akad. Nah, menggabungkan itu di dalam bahasa Arab ada beberapa versi, yaitu ada al-wat'u, ad-dhammu, dan al-jam'u. Nah, wat'u itu mudah, ad-dhammu dan al-jam'u itu sebenarnya sama ya, mengumpulkan atau bersatu. Tetapi ada rinciannya di sini, nanti teman-teman bisa baca banyak sekali, berjalan di atas, melalui, memijak, dan lain sebagainya, banyak sekali di sini. Tapi kalau kita gabungkan memang tiga-tiganya ini, entah itu al-wat'u, ad-dhammu, dan al-jam'u, itu sebenarnya memiliki satu kesamaan, yaitu menggabungkan. Ini menurut saya itu ya, di sini ada mengumpulkan, di sini juga ada mengumpulkan ya, dan di sini itu juga sama sebenarnya mengumpulkan. Saya buat mudah saja gitu ya. Nah, itu kata nikah secara bahasa yang pertama. Kemudian secara bahasa yang berikutnya adalah akad. Jadi secara bahasa nikah itu adalah ikatan atau kesepakatan kedua belah pihak, terutama adalah suami dan istri. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pendapat tentang makna nikah itu ada, saya tulis di sini 3, ada mazhab Hanafi, Maliki, dan ulama yang lain. Nah, di mazhab Hanafi yang disebut makna asli nikah itu adalah hubungan badannya ya,
hubungan seksualnya ya, makna kiasnya adalah akad. Jadi ketika ditanya dalam perspektif mazhab Hanafi apakah kamu sudah nikah, yaitu makna asli yang dimaksud sudah nikah di situ adalah sudah berhubungan seksual atau belum suami istri itu ya, walaupun itu mereka sudah akad ya, jadi begitu. Nah, sedangkan yang kita pakai ya, yang kita pakai di sini itu adalah yang kita pakai ini dalam arti orang Indonesia pada umumnya. Ketika kita ditanya apakah sudah menikah, itu maksudnya adalah dalam pengertian kita secara umum adalah apakah kita itu sudah melakukan akad nikah itu. Jadi bukan kepada hubungannya seksual tadi, tetapi pada akadnya itu sudah terjadi belum. Artinya kapan kamu nikah itu maksudnya itu adalah kapan terjadinya akad pernikahan itu, bukan yang tadi gitu ya, bukan seperti pandangan mazhab Hanafi. Jadi makna asli di dalam Malikiyah dan Syafi'iyah itu adalah pada akadnya, dan makna aslinya itu pada akadnya itu, dan makna kiasnya adalah hubungan seksual itu. Sedangkan yang ketiga itu adalah yang menggabungkan keduanya, yaitu makna nikah adalah makna sudah yaitu makna berhubungan seksual dan akad itu sendiri. Ini adalah secara bahasa ada tiga ya. Nah, kemudian kita yang berikutnya secara hukum atau secara fikih, saya singkat aja. Kenapa saya singkat? Karena ini sebenarnya mungkin masuk pada materi fikih munakat sebenarnya, cuma supaya kita mengingat lagi tentang fikih munakahat ya, maka kita mencoba ya, untuk menjelaskan itu secara cepat saja. Nah, menurut Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, nah di sini sebenarnya sama aja ya. 4 pendapat di sini itu intinya adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual, itu inti poinnya ya. Walaupun di sini menggunakan bahasa-bahasa yang agak berbeda, tetapi sebenarnya intinya itu adalah sama. Misalnya kita baca di mazhab Hanafi itu kan akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual, kan di situ sama dengan wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Kemudian di mazhab Malikiyah juga begitu, sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual. Di mazhabnya Syafi'iyah juga begitu, akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual, lafaz nikah dan lain sebagainya sampai akhir. Begitu pula di mazhab Syafi'i. Jadi dari 4 mazhab ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara hukmi, secara fikih, bahwa nikah itu intinya dari secara hukmi di 4 mazhab ini adalah pembolehan hubungan seksual, hubungan badan itu setelah terjadinya akad nikah itu. Nah, ini makna nikah baik secara bahasa ataupun secara hukum. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, makna perkawinan. Ini yang kita tunggu. Jadi sebenarnya makna perkawinan dengan pernikahan itu sebenarnya kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, perkawinan itu adalah pernikahan itu ya. Nah, coba kita cek dulu. Di sini sudah saya cek tadi di sini. Nah, di sini sudah jelas bahwa kawin itu adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri dan menikah. Jadi kawin itu ya menikah itu maksudnya. Nah, di sini kawin itu ya perkawinan itu, jadi sama. Kawin kemudian menikah dan perkawinan itu sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang sebenarnya sama. Cuma memang di dalam kita orang Indonesia ada sebuah kebiasaan yang mungkin menjadikan kita itu bahwa kawin itu menjadi sesuatu kata yang cenderung negatif ya. Bahkan mohon maaf sekali, itu kata-kata yang mungkin yaitu pantasnya digunakan untuk hewan misalkan, tapi sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja gitu ya. Maka undang-undang kita itu bukan undang-undang tentang pernikahan, tetapi undang-undang perkawinan. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua agama tentunya ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi mungkin kenapa kok nggak perkawinan, kenapa kok nggak pernikahan tetapi perkawinan, ya karena perkawinan itu adalah bahasa kita sendiri sebenarnya, sedangkan pernikahan itu kan sebenarnya mengambil dari bahasa Arab begitu, kira-kira begitulah. Tetapi ya, itulah bahasa ya.
Mungkin teman-teman ada yang ahli bahasa sehingga bisa menjelaskan ya yang lebih detail gitu ya. Nah, ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebenarnya undang-undang ini juga sudah direvisi ya, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, sebenarnya sudah direvisi, tetapi pasal ini ya, yang diubah itu hanya pasal 7 ya, tentang usia perkawinan ya. Selain itu tidak ada perubahan sama sekali ya. Kita ke sini lagi ya. Jadi begitu, apa sih definisi tentang perkawinan itu? Apakah definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tadi itu apakah sama dengan pemahaman ulama-ulama klasik dulu yang mengatakan bahwa akad nikah itu adalah menghalalkan hubungan badan? Tentunya tidak ya. Di sini kita akan baca. Nah, di sini bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama, bahwa ikatan itu bukan sesuatu yang sembarangan dilakukan oleh orang, tetapi memiliki arti bahwa di situ ada ikatan lahir batin. Nah, ikatan lahir batin di situ tentunya bukan hanya hubungan seksual semata sebagaimana yang kita baca tadi. Nah, ikatan lahir batin itu mencakupi kebutuhan material dan kebutuhan non material. Kebutuhan material itu ya sandang, papan, pangan dan lain sebagainya. Sedangkan batin itu ya urusan kasih sayang, cinta, perhatian, ya cemburu, cinta dan lain sebagainya. Itu adalah urusan batin. Nah, semuanya itu ketika terjadi perkawinan semuanya diikat ya, ikatan lahir batin yang sangat kuat. Di dalam bahasa agama kita atau di dalam kompilasi hukum Islam yang di bawah ini maka disebutkan di sana adalah sebagai mitsaqon ghalido. Nah, yang berikutnya adalah seorang pria dengan seorang wanita, dan ini tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa perkawinan atau pernikahan itu harusnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan dengan seorang perempuan yang kita sebut sebagai lesbi, atau laki-laki dengan laki-laki yang kita sebut sebagai homo. Ya, itu kan sangat dilarang di dalam agama kita, dan itu kan banyak beberapa ya negara itu sudah menghalalkan itu ya. Di Indonesia tentunya hal itu dilarang karena undang-undang kita masih mengatakan seorang pria dengan seorang wanita, dan itu tentunya bertentangan dengan nilai-nilai agama ya. Sebagai apa ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan tadi? Apakah sebagai teman untuk magang, ataukah sebagai teman untuk nongkrong di atau sebagai tempat nongkrong di mall, atau apa ya? Tentunya perkawinan itu seorang laki-laki dan seorang perempuan tadi itu sebagai suami istri, bukan sebagai teman nongkrong atau sebagai teman mengerjakan tugas, maka tidak, tetapi sebagai suami istri. Jadi sebagai suami istri. Nah, dengan tujuan apa keluarga itu dibentuk, perkawinan itu dibentuk? Tentunya untuk terjadinya sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada kata bahagia. Nah, kata bahagia itu menunjukkan dalam bahasa agama kita itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada yang beberapa keluarga bahagia itu ada beberapa istilah lain ya. Kalau di Indonesia ada keluarga sejahtera, ada keluarga sejahtera, keluarga sakinah, itu sebenarnya sama aja dengan istilah keluarga bahagia ini. Kemudian yang berikutnya adalah kata kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia itu diharapkan tidak bersifat sementara, tetapi bersifat selamanya ya. Walaupun memang dalam prakteknya itu kemudian banyak ya, pasangan-pasangan itu kemudian putus ya, baik itu karena putusan pengadilan ataupun karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu kan berarti di luar
di luar kemampuan manusia. Tetapi kan dalam faktanya itu perkawinan di Indonesia itu kemudian banyak terjadi perceraian. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa tujuan perkawinan di Indonesia itu semakin banyak yang bercerai, maka itu menunjukkan bahwa tujuan perkawinan di Indonesia dalam undang-undang perkawinan ini itu belum mencapai tujuan yang maksimal gitu, karena masih terjadi banyak perceraian di pengadilan, baik itu di pengadilan negeri ataupun itu di pengadilan agama terutama ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebelum ke sana saya lanjutkan lagi. Oleh sebab itu maka kita ini punya salah satu asas di dalam undang-undang perkawinan kita itu adalah asas sulitnya terjadi perceraian. Artinya bahwa perceraian itu dipersulit. Artinya bahwa perceraian itu harus lewat pengadilan. Kira-kira begitu. Perceraian itu ketika lewat pengadilan berarti harus memberikan alasan. Perceraian ketika lewat pengadilan maka berarti harus ada buktinya kenapa Anda mau bercerai itu ya. Nah, kalau itu terjadi percekcokan atau pertentangan maka kemudian harus dibuktikan di depan sidang ya pengadilan supaya hakim memutuskan apakah pantas terjadi perceraian atau tidak, karena tujuan dari perkawinan adalah mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kata berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa nilai-nilai agama atau aturan-aturan agama itu menjadi sesuatu yang penting di dalam perkawinan di Indonesia ya, bahkan menjadi pengaruh yang terbesar. Maka kemudian perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan itu tanpa memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan agama ya. Ya, walaupun memang ya perkawinan itu sesuatu yang unik, memang dalam satu sisi itu harus berdasarkan agama, tetapi pada sisi lain misalkan pada sisi bagaimana tata cara melamar, kemudian bagaimana tata cara mengadakan acara perkawinan, itu kan semuanya juga terkait tentang hukum adat. Sementara perkawinan itu juga terkait tentang hukum regulasi ya, regulasi kita ya, regulasi Indonesia, yaitu undang-undang perkawinan itu, undang-undang perkawinan yang akan kita kaji ya selama 1 semester ini. Nah, teman-teman yang berbahagia itu ya, jadi definisi ini itu sebenarnya mengandung banyak makna, walaupun memang teman-teman itu seakan melihatnya itu sederhana, tetapi dari definisi ini kita itu bisa memahaminya bahwa perkawinan itu harus misalkan harus ikatan lahir batin, harus seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dia tujuannya apa, kemudian dasarnya apa, kemudian tidak boleh bersifat sementara. Nah, ini perlu kita pahami ya, lebih lanjut tentunya bagaimana tata cara negara mengatur perkawinan itu tercapai tujuannya, kemudian bagaimana perkawinan itu terjadi dengan benar, apakah laki-laki dengan perempuan, itu bagaimana itu bagaimana negara mengatur itu tentunya ini menjadi kajian yang menarik pada pertemuan berikutnya atau pada kajian-kajian yang berikutnya. Oke, gitu ya teman-teman yang berbahagia, rekan-rekan semuanya. Di dalam kompilasi hukum Islam itu juga ada definisi perkawinan ya, di sini dijelaskan bahwa perkawinan itu menurut agama Islam adalah pernikahan. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi ya, perkawinan itu ya pernikahan itu sebenarnya, walaupun saya tegaskan lagi, walaupun memang kita ini memiliki konotasi yang mungkin kurang baik untuk mengatakan perkawinan itu karena ya kebiasaan dan mungkin adat saja. Yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan golido, jadi ikatan lahir batin tadi kalau kita tarik ke sini itu misalkan golido, ada ikatan yang sangat kuat sekali untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Nah, kata-kata menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah ini memang ada yang banyak yang mendukung, banyak juga yang mengkritik, karena seakan-akan bahwa pernikahan itu hubungan seakan-akan hubungan manusia dengan Tuhan gitu ya, seakan-akan ini adalah perintah yang harus dijalankan, seakan-akan kemudian melupakan bahwa pernikahan itu hubungan manusia dengan manusia gitu ya, seorang laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi ya itulah perkembangan ya, kritik dan saran ya terhadap kompilasi hukum Islam.
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini juga merupakan banyak juga yang mengkritik, banyak juga definisi yang kemudian mendukung ya. Ya memang dalam agama kita itu adalah pernikahan tentunya adalah ibadah dan tentunya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian orang berkembang ya, pemikirannya apakah kemudian bisa dimaknai perkawinan yang sebenarnya itu terjadi karena dua insan, karena dua manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian seakan-akan kemudian ini hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu tapi ya itu ya perdebatan lah yang terjadi ya. Nah, ini adalah definisi dalam pasal 2 ya, dalam kompilasi hukum Islam. Nah, tujuannya juga disebutkan di pasal 3. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 tadi tentang perkawinan tadi mengatakan bahwa tujuan adalah keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi kan kemudian di dalam KHI itu menggunakan bahasa yang lain, yaitu mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Maka di sini ada permainan kata ya, ketika kita membaca undang-undang perkawinan di situ katanya bahagia, tidak menggunakan sakinah mawaddah warohmah. Kenapa? Karena undang-undang perkawinan itu ditunjukkan kepada semua umat ya di Indonesia, artinya semua orang di Indonesia, dan agamanya kan tidak hanya Islam. Sementara kompilasi hukum Islam ini kan ditujukan kepada orang Islam, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang mungkin ada di dalam Al-Quran ya, di dalam hadis mungkin ya, walaupun memang kompilasi hukum Islam itu ada beberapa di antaranya adalah menggunakan pasal-pasal yang itu diambil dari hukum adat. Tetapi di sini jelas sekali di dalam pengertian ini yang kita dapatkan adalah memang menggunakan bahasa-bahasa di dalam Al-Quran, itu kata-kata bahagia tadi itu kemudian di dalam bahasa kompilasi hukum Islam itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, itu adalah definisi dari perkawinan. Yang berikutnya adalah hukum perkawinan. Apa? Ketika kita tadi belajar hukum, kemudian makna hukum, kemudian makna nikah, makna perkawinan, yang berikutnya adalah hukum perkawinan. Maka secara ringkas adalah hukum perkawinan itu adalah hukum undang-undang atau peraturan yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah, beristri atau bersuami. Ya, ini definisi yang tentunya perlu teman-teman kembangkan ya. Tentunya hukum perkawinan itu bukan hanya, mungkin teman-teman merasa ada yang kurang ini, ada yang bukan seperti definisinya, itu silahkan aja teman-teman kembangkan, karena sekali lagi ini kan definisi untuk memudahkan kita apa sih yang kita pelajari selama satu semester ini. Tentunya hubungan suami istri, hubungan suami istri dengan anak itu tentunya juga akan dibahas di dalam hukum perkawinan ini. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Jadi hukum perkawinan itu adalah kita belajar tentang undang-undang, tentang peraturan yang mengatur ya terkait tentang tadi hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, baik itu sebelum, entah kemudian saat pelaksanaan dan setelah terjadinya akad perkawinan itu ya. Kalau sebelum itu mungkin syaratnya apa, kemudian siapa yang berhak menjadi wali misalkan, dan lain sebagainya. Ketika terjadi perkawinan itu kapan harus terjadi, bagaimana tata cara pendaftarannya, bagaimana tata cara kemudian melakukan pencatatan perkawinan, kemudian setelahnya itu berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri itu apa, kemudian berkaitan tentang kalau ada anaknya itu punya hak apa, lalu status anaknya bagaimana, kemudian yang dan lain-lain, banyak hal yang akan kita bahas ya di dalam hukum perkawinan itu. Yang berikutnya tentang rukun perkawinan. Sebenarnya kalau kita belajar rukun perkawinan itu mungkin maksudnya ke fikih munakahat, makanya di sini itu akan saya percepat saja yang saya inginkan. Rukun nikah itu pengertiannya adalah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Nah, di sini perlu saya tegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini yang sudah direvisi tadi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu tidak dijelaskan secara rinci. Di situ hanya dijelaskan bahwa perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Nah,
Ini sebenarnya mau dicoba untuk direvisi, untuk menghilangkan pasal 2 ini mau diubah atau bahkan dihilangkan ya, kata-kata agama dan kepercayaannya itu, tetapi kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pasal itu tetap sebagaimana asalnya seperti yang kita baca ini. Nah, yang berikutnya adalah, jadi intinya bagaimana? Intinya itu yang menentukan rukun perkawinan itu adalah agamanya masing-masing. Jadi kalau yang menikah itu orang Islam, maka rukun perkawinan itu yang tahu orang Islam. Kalau itu yang menikah adalah orang Kristen, maka faktor penentu sah atau tidaknya itu adalah agama Kristen itu ya. Nah, gitu ya, itu di pasal 2 ayat 1 di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam ya, saya klik di dalam kompilasi hukum Islam itu sangat jelas sekali bahwa rukun perkawinan itu ada 4, ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah bahwa berbeda dengan fikih ya, ketika fikih klasik itu ketika kita belajar di fikih munakahat itu fikih klasik itu kita masih bisa menemukan perbedaan apakah wali nikah itu bagian rukun nikah atau tidak. Itu masih kita temukan di sana. Tetapi ketika kita belajar kompilasi hukum Islam itu sudah jelas bahwa wali nikah itu adalah bagian dari rukun perkawinan, bukan kita membahas perdebatan harus ada atau tidak seperti itu. Tetapi kita sudah tahu kenapa ini ditentukan demikian, karena kompilasi hukum Islam itu kan hadir itu untuk memberikan kesamaan hukum, untuk unifikasi hukum, untuk memberikan kesamaan hukum ketika terjadi perkawinan di Indonesia, sehingga ketika memilih mazhab bahwa wali nikah adalah rukun nikah, maka itu harus dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga hukum perkawinan itu memiliki hukum yang sama, memiliki pondasi hukum yang sama. Jadi begitu, tidak menggunakan mazhab-mazhab yang mungkin di luar dari hal itu. Jadi tidak usah berpikir ternyata wali nikah itu tidak menjadi rukun, kemudian ketika menikah di Indonesia kemudian tidak menggunakan wali nikah. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam ketentuan pasal 14 kompilasi hukum Islam itu dijelaskan bahwa wali nikah adalah bagian dari rukun nikah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa yang kita pelajari ini adalah undang-undang atau peraturan lain yang di bawahnya undang-undang itu tentang perkawinan. Dan di sini kan sudah jelas, kita sudah memahami bahwa sekali lagi yang kita tekankan atau yang banyak kita pelajari adalah tentang regulasi nasionalnya, bukan kembali kepada pembahasan fikih munakahat yang mungkin membahas tentang perbedaan yang seperti saya jelaskan tadi. Misalkan wali nikah itu masuk rukun atau tidak. Mazhab Hanafi mengatakan tidak menjadi bagian dari rukun nikah dan lain sebagainya. Bukan yang demikian yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, karena mungkin teman-teman sudah ada yang mata kuliah tersendiri tentang fikih munakahat. Nah, syaratnya ini apa? Nah, syaratnya sudah saya tulis di sini, nanti teman-teman baca sendiri aja karena banyak sekali di sini ya, udah secara rinci ya. Kan setiap item di sini, misalkan calon suami, calon istri itu ada syaratnya apa? Nah, itu sudah ada di kolom sini ya. Di kolom sini itu ada syarat wali itu apa, kemudian syarat saksi itu apa, ijab kabul itu apa, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas, sudah saya tulis di sini, nanti teman-teman membaca. Kemudian kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang syarat terjadinya perkawinan. Nah, syarat itu apa? Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan tadi. Kan kita tadi itu ada beberapa unsur subjek yang harus ada di dalam perkawinan. Nah, ini adalah subjek yang harus ada di dalam perkawinan. Harus ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, ijab kabul.
maka tidak akan terjadi perkawinan kalau hanya calon suami. Masa orang nikah nggak punya pasangan atau nggak punya calon, kan bagus sekali hanya calon suami saja atau calon istri, kan tidak mungkin. Harus ada wali nikah, harus ada saksi, dan harus ada ijab kabulnya. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi syarat itu apa? Jadi kalau syarat itu sebelum terjadinya. Jadi saya itu ingin misalkan menjadi calon suami, ya syaratnya apa ya harus saya penuhi, ya artinya syaratnya apa itu berarti sebelum ya, tetapi ketika pelaksana itu menjadi rukun. Rukun nikah itu berarti sesuatu yang harus ada ketika pernikahan itu terjadi. Nah, sebelum mereka melakukan pernikahan itu, mereka memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa melakukan perkawinan. Jadi syarat itu sebelum, cenderung kepada sebelum, dan rukun itu ketika terjadi perkawinan itu. Jadi setiap unsur ini memiliki syarat masing-masing sebelum mereka menjadi rukun, menjadi bagian dari rukun sebelum mereka menjadi bagian dari rukun perkawinan. Jadi setiap 5 item ini memiliki syarat masing-masing. Jadi faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi setiap rukun tadi itu, setiap 5 item tadi itu memiliki syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, langsung saja syarat itu ada 2. Nah, jadi mudah saja sebenarnya. Syarat di dalam perkawinan itu dibagi menjadi dua. Satu yaitu syarat material dan syarat formil. Nah, syarat material itu adalah berkaitan tentang tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang yang ada atau menjadi bagian dalam akad perkawinan tadi. Nah, kita lihat di sini ya, ya, kalau syarat formal itu adalah tata cara pelaksanaannya. Jadi bagaimana mendaftarnya, kemudian apa syarat pendaftaran perkawinan, itu namanya syarat formal. Ya, kalau syarat material itu adalah berkaitan tentang orang-orang yang atau syarat faktor tadi yang menjadi subjek hukum yang merupakan unsur dari akad perkawinan tadi. Nah, syarat material itu ada di pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Nanti teman-teman baca sendiri. Apa itu contohnya? Mereka harus mendapatkan persetujuan. Ya, kemudian mereka itu usianya sudah cukup, yaitu 19 tahun ya. Seperti yang sudah direvisi di sini itu kan, apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Ini adalah syarat bagian dari syarat material. Kemudian kemudian tidak terikat dengan perkawinan orang lain ya, kecuali poligami misalkan. Kemudian apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Jadi apakah sudah, kalau dalam bahasa agama kita itu masa idahnya itu loh sudah selesai gitu loh. Sudah selesai. Kalau ini terkait tentang kalau sudah bercerai 3 kali ya, kalau yang ini. Kemudian kalau yang ini tentang yang tadi masa idahnya selesai tadi ini. Jadi keduanya ini berkaitan tentang perceraian. Oke, ini nanti teman-teman baca aja di pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang perkawinan. Mungkin biar lebih jelas lagi kita akan baca di sini ya, Undang-Undang Perkawinan. Kita klik mungkin loading ini. Kalau nggak loading ya sudah, ini berarti nggak bisa kita baca ini karena ini intinya di sini. Oke, sebentar. Ini kalau nggak bisa nanti teman-teman
membuka sendiri ya, dan download sendiri di pasal 6 sampai pasal 11. Sedangkan pasal 12 itu adalah syarat formilnya ya. Pasal 12 itu adalah syarat formil dari tata cara tata cara perkawinan kita di Indonesia, yaitu di situ diatur bahwa Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Perkawinan itu dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Nah, artinya bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia itu diatur di bawah undang-undang itu atau peraturan di bawah undang-undang, bisa PP, bisa peraturan Menteri Agama, bisa yang lain, pokoknya bisa peraturan-peraturan yang lain yang dia letaknya di bawah undang-undang. Nah, di sini ada dua yang menurut saya paling urgen ya. Sebenarnya banyak sekali ya tentang tata cara pelaksanaan ini, PP-nya atau peraturan di bawah undang-undangnya, tetapi yang mungkin ya yang sering ya digunakan dan yang sering menjadi rujukan kita itu adalah PP nomor 9 tahun nomor 1975 dan peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018. Ini yang paling terbaru. Ini yang menurut saya paling terbaru itu ini. Nah, kalau yang ini memang PP yang pertama kali yang ada setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu resmi menjadi undang-undang. Nah, itu begitu. Sebenarnya banyak sekali, nanti kita akan bahas itu tentunya di pertemuan berikutnya. Nanti akan secara secara ya natural gitu ya, kita akan menyebutkannya. Artinya ya, karena memang kita tidak terlepas dari segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sehingga otomatis nanti kita akan menyebutkan itu di dalam mungkin di diskusi ataupun di tema-tema berikutnya gitu. Nanti kita bisa bahas, atau mungkin setelah ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang sumber hukum perkawinan. Nanti di situ kita akan melihat ya sumber-sumber hukum perkawinan yang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan kita di Indonesia. Itu syarat formil ya. Syarat formil itu misalkan apa sih? Misalkan orang ketika melakukan perkawinan itu dia harus mencatatkan di kantor urusan agama itu, misalkan itu paling lambat 14 hari ya dari dia melakukan pernikahan. Jadi ketika orang mau menikah itu dia mendaftarkan itu minimal 14 hari sebelum dia melakukan perkawinan ya, atau 2 minggu sebelum dia melakukan perkawinan. Ini adalah syarat formil. Kemudian syarat formil itu misalkan juga apa yang harus dia berikan ya, untuk bisa mendaftarkan bisa mendaftarkan pernikahannya atau mencatatkan perkawinannya. Misalkan dia harus mencari surat C1, C2 dan lain sebagainya, itu di mana ya, kemudian bagaimana alurnya. Nah, ini semuanya syarat formil. Kemudian di situ juga ada bagaimana dia membayarnya gitu ya. Itu semuanya disebut sebagai syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan tentang bagaimana tata cara ya alur ya dia melakukan perkawinan itu, sehingga perkawinan itu dapat dicatatkan. Jadi itu yang berkaitan tentang syarat perkawinan ya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau bahas itu ya tentang syarat perkawinan itu secara mendetail ya, tetapi ini kan hanya sebagai pemancing diskusi saja ya, sehingga teman-teman nanti bisa menggali lebih banyak di forum diskusi, ataupun kemudian juga bisa digali lewat
pertemuan-pertemuan selanjutnya tentunya, karena saya akan menjelaskan itu secara umum saja dan nanti kita akan gali ya, yaitu diskusi ataupun di pertemuan berikutnya, begitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan rasa penasaran teman-teman, memberikan rasa ingin mengetahui lebih lanjut ya, bagaimana hukum perkawinan kita ya di Indonesia ini dalam mengatur rukun dan syarat perkawinan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harus berhenti sampai di sini ya untuk tema ini, untuk memulai ya diskusi kita pada pertemuan kali ini. Demikian ya, mungkin banyak hal yang kurang jelas atau bagaimana, nanti bisa kita tanyakan di ruang diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.